Oke, assalamualaikum Sobat Magma. Kembali lagi kita di Petani Magma dalam obrolan petani rakyat ya, atau opera. Session ini kita buat ya sengaja karena kita di sini ibarat kita ngobrol santai ya untuk para petani nanti. Untuk saat ini masih dari Petani Magma. Edisi pertama ya, kita perkenalan dulu ya. Nama saya Henry ya. Di sini saya background pekerjaan atau usaha sebelum saya menjadi petani. Bidang yang saya geluti adalah jasa SEO. Jasa SEO itu jasa digital marketing ya, untuk di online ya. Misalkan kita mau meningkatkan peringkat kita, website kita di halaman 1 di search engine Google. Nah, itu kerjaannya kita tuh Sobat Magma. Sebenarnya Petani Magma juga ya, kita memang bangun pada saat pandemi corona ini mewabah di seluruh dunia. Saya pun mungkin terperangkap di Cirebon ya Sobat Magma. Jadi di sini saya jujur dalam hal usaha, walaupun kita di online mengalami penurunan yang sangat drastis. Sampai beberapa karyawan yang saya bina di kantor harus dirumahkan. Nah, itulah kenapa akhirnya saya berusaha untuk mencoba karya lain ya, terutama pada saat pandemi ini. Saya kan sudah berada di Cirebon ya, jadi mau tidak mau usaha saya jatuh ya kan. Saya berpikir bagaimana saya menciptakan karya gitu ya, yang bermanfaat lah untuk orang lain. Makanya Magma kita bangun. Magma sendiri kita masih dalam lingkup keluarga ya. Di sini kita memanfaatkan lahan di belakang ya Sobat Magma. Jadi kita bangun secara perlahan tapi pasti ya, karena memang prosesnya juga termasuk cepat. Dalam proses 2 minggu itu yang kita sudah videokan ya kemarin, itu udah jadi selama 2 minggu itu sudah 12 kolam ya. Itulah jadi kenapa Magma ini kita bangun. Jadi Magma ini sebenarnya singkatan dari Marta Agri Mandiri, cuman kita tambahkan petani karena kita pikir kita sebagai petani, kita bangunlah Petani Magma. Usaha yang kita bangun pertama ya, sesuai dengan video-video saya, itu adalah lele, ikan lele. Nah, dalam hal beternak lele pun saya jujur awalnya karena saya sebagai pemula ya, kebetulan di sini saya pemula, memang tidak ada basic. Jadi saya banyak belajar dari Petani Magma yang satu lagi nih yang saya ikuti nih. Jadi awalnya dia yang memberikan ide. Nah, jadi saya belajar sama yang namanya Pak Emo. Pak Emo ini salah satu petani Magma juga di sini ya. Atau kalau teman-teman tahu, dia sebagai uak saya di sini. Jadi saya belajar dari nol ya, basic digital marketing nyambung ke ternak lele gitu loh ya. Cukup jauh ya teman-teman. Jadi ya inilah namanya kita dalam hal menghadapi pandemi ini ya, kita juga berusaha untuk berkreasi. Karena ketika kita melakukan hal positif, maka ya kita pun secara tidak langsung melawan pandemi ini dengan apa? Dengan sesuatu hal yang positif ya. Jadi seperti itu ya Sobat Magma. Saya sendiri basically yang memang tinggal di Jakarta, jadi migrasi lah istilahnya ya, baik usaha yang saya geluti ataupun tempat yang saya tinggal. Nah, ini adalah rumah orang tua saya, jadi saya manfaatkan lahan di sini. Dan saya di sini ada 3 petani Magma ya sebenarnya. Kalau teman-teman tahu 3 petani Magma, dan salah satunya tadi Pak Emo yang mungkin tidak hadir, dan ini ada Pak Nono. Nah, Pak Nono bisa jelasin Pak gimana backgroundnya ini sebagai apa ya, orang tua saya nih teman-teman. Jadi saya biasa manggilnya Abah. Ya teman-teman, Pak Nono nggak apa-apa lah gitu kan, atau Abah Nono boleh juga lah. Yang penting kita sama-sama di sini. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Mahma semua. Nama saya Nono. Sama sebetulnya sama Pak Hendri ya. Saya juga punya background yang mungkin bisa dibilang cukup jauh juga ya. Saya punya background dari awal sampai sekarang itu di marketing offline, dan yang saya sudah alami dari berbagai macam produk ya. Artinya seperti itu. Karena memang kita sekarang ini sedang mengalami wabah ya, dan bukan hanya di kita di Indonesia, ini seluruh dunia. Tapi kan bagaimana kita harus bisa berjuang untuk hidup dan menjalani hidup. Tentunya kita tetap harus berkreasi, dan kita mencoba menangkap peluang usaha ya, peluang usaha ya, yang kita dapat sih ya memang insya Allah itu peternak lele. Insya Allah juga, dan salam kenal mungkin buat para peternak lele yang sudah senior dari kami. Iya. Para sobat Magma mungkin banyak yang senior yang nonton nih. Ya. Mudah-mudahan kita bisa lain kesempatan kita bisa silaturahmi dan kita bisa bermitra. Ya. Insya Allah bisa seperti itu ya, alhamdulillah gitulah. Dan yang namanya ilmu itu tidak selalu datang ke yang lebih tua ya. Yang namanya keilmuan itu bisa saja kita menggali ilmu dari yang lebih muda, ya, dari sisi usia ya. Senioritas itu bukan segalanya itu. Betul. Artinya seperti itu. Pengalaman. Dan kurang lebih kita sudah berjalan berapa lama ya? 1 bulan udah ada kali. 1 bulan ya. 1 bulan sobat bulan. Sebagai pemula loh kita. Dan kita sudah berupaya dengan belajar dari beberapa referensi, teman-teman yang sudah lebih dulu ya menjalani usaha ini atau menggeluti ternak lele seperti ini. Kita belajar juga dari mereka, yang mudah-mudahan kita ke depan juga bisa share lebih jauh lagi berkaitan dengan tidak hanya pemeliharaan, barangkali dari sisi untuk pemasarannya. Nah itu akan lebih, kita produksi apapun mungkin kita bisa, tapi kita menciptakan pasar, nah itu ya harus punya gitu, menciptakan pasar. Itu yang sebenarnya menentukan. Tapi sobat Magma, ada orang bijak bilang seperti ini gitu loh, kita nggak usah memikirkan pasaran dulu atau pemasaran dulu, jalannya saja dulu apa yang sobat Magma bisa lakukan sebagai petani ya, entah petani di bidang perikanan atau perkebunan ya kan, atau apapun itu, jalani saja dulu gitu, nikmati saja hidup ya kan, karena seorang petani itu menikmati hidup itu, menikmati alam. Betul, menikmati alam. Dan kalau kita juga nengok ke belakang ya, petani-petani kita, pendahulu, orang-orang tua kita, sesepuh kita, mereka kebanyakan petani, mereka alami, iya kan? Nah, kita mereka itu menjalaninya dengan apa? Mungkin apa adanya, tidak dengan bahan-bahan kimia. Mereka enjoy, tapi mereka banyak yang berhasil. Banyak. Gitu loh. Dari yang tadinya hanya olah sawah, malah mereka sekarang bisa memiliki sawahnya, tanah-tanahnya. Nah, itulah kita juga harus berguru kepada sesepuh yang ya sesepuh kita ya. Iya. Jadi untuk kali ini kita ya hanya sebatas perkenalan dari petani Magma. Kebetulan ada tadi yang saya sebut sebagai Pak Emo, itu juga backgroundnya ya mungkin pernah ke arah pemerintah ya, pejabat ya, birokrasi itu. Akhirnya juga beliau ya dalam menghadapi situasi seperti ini pada saat beliau sudah tidak menjabat ya, dengan melakukan hal positif ya, jadi petani, karena namanya petani ya masuk semua kalangan kalau saya boleh bilang ya. Petani itu bukan berarti khusus kalangan rendah, dan bukan mereka yang istilahnya memiliki kelas rendah, justru memiliki kelas yang tinggi kalau saya bilang. Kenapa? Karena
tanpa mereka kita tidak bisa hidup karena kan bahan-bahan pangan Betul. semua dari petani. Ya, Sobat Magma, jadi kita dalam hal menghadapi pandemi kita bisa ya memanfaatkan peluang usaha apapun ya sebenarnya. Ya kita hanyalah sebagai contoh ya buat para Sobat Magma dimanapun Anda berada, apapun profesinya, selama itu kita bisa memanfaatkan peluang. Mungkin ya dalam usaha yang kemarin kita mengalami kegagalan karena pandemi corona ya, mungkin bisa kita beralih ya, apapun itu yang bisa kita usahakan, entah ya jadi peternak seperti kita ataupun bertani ataupun apapun itu ya bisa kita lakukan. Ya intinya selama itu hal yang positif yang bisa kita tiru, bisa kita ambil ya. Kalau istilah dalam usaha bisnis itu ada istilah ATM, amati, tiru, modifikasi. Jelas itu hal yang lebih baik gitu kan daripada kita tidak melakukan apapun ya di saat pandemi seperti ini. Ya betul ya, Mbak ya. Betul. Dan hasil akhirnya itu ATM juga. ATM juga. Itu kalau Iya. kita ngikutin bahasa Sunda Iya. atau Apa ini? setina mesin. Oh, gitu ya. Iya, jadi uangnya keluar sendiri. Itulah Iya. hasil. Mudah-mudahan insya Benar Allah. teman-teman ya. Dari ATM ya amati tiru modifikasi jadi nanti ATM beneran ya di bank ya teman-teman nanti. Bisa aja ini ya Mbak Nono ini, aduh. Kita santai, maaf ya kalau kita sambil merokok, minum kopi, karena kita ya di sini adalah benar-benar obrolan petani rakyat. Kita sebagai rakyat petani ya obrolannya seperti ini ya Sobat Magma. Sorry saya geser dikit ya. Dan menu yang kita punya juga sama nih hasil pertanian. Apa Ini itu? pisang sabak ya yang kita makan. Menu cemilannya. Cemilan pisang sabak sambil ngopi. Aduh Cuma nikmat. ubi rebusnya belum matang. Oh gitu ya. Karena hujan ya teman-teman ya, jadi nggak bisa dibakar nih ubinya nih. Kayu-kayu pada ini basah. Peluang usaha yang memang kira-kira ya kalau dalam kondisi pandemi ya kalau kita bahas nih Mbak. Apa tuh Mbak? Apa aja nih kira-kira nih? Mungkin bisa jadi referensi ya teman-teman gitu ketika lagi wabah ini mereka bingung gitu kan. Seperti halnya kayak kita nih sistem online pun ya dibuat ya beberapa mati ya teman-teman, artinya ojek online pun mati gitu karena pandemi ini gitu loh. Istilahnya nggak bisa menarik penumpang, hanya bisa buat ngantar makanan. Ya mungkin itu kan mengurangi ya penghasilan. Tapi ada sesuatu hal yang kira-kira apa gitu yang bisa kita usahakan Mbah gitu istilahnya dalam kondisi kayak ini gitu. Kalau sesuai arahan dari pemerintah kita sih, memang sih diarahkannya ke agri ya, ke agri, entah itu pertanian ataupun peternakan atau perikanan, itu ke agri sama ya, bidangnya kan agri ya, agribisnisnya. Itu arahan dari pemerintah ya. Seperti yang langkah kita ambil ini kan sebetulnya sudah sesuai ya, mudah-mudahan sih alam juga, faktor alam juga menunjang ya untuk usaha kita, karena ya, jujur kalau agri itu kan faktor alam juga menentukan gitu kan. Iya. Gitu. Nah kalau misalkan ya modal kita terbatas gitu misalkan ya, itu apa kira-kira yang pantas gitu di saat pandemi kayak gini? Banyak yang macet sih soalnya. Artinya gini loh, sebelum ngomong modal ya mungkin Sobat Mama juga ngalamin ya. Udah ketika terutama yang mungkin modal terbatas ya pada saat pandemi ya, modal itu memang digunakan untuk sehari-hari biasanya kan. Udah tinggal perbekalan terakhir lah ya teman-teman. Nah ini yang kita kadang prihatin ya kita sebagai rakyat, sebagai petani. Tapi kalaupun di kota, kalaupun di online, saya punya mungkin gini ya, Pak. Karena saya ini basically dari SEO ya, ataupun biasa digital marketing. Biasanya teman-teman yang modal kita tipis ya, dikit gitu istilahnya, mungkin kita bisa pakai sistem reseller ya, penjualan di online shop. Nah itu juga bisa tuh Sobat Magma. Jadi
kita bisa menjual barang orang lain gitu loh. Cuman ya memang yang kita jual pun ya sesuai dengan modal kita itu, jangan dan jangan langsung besar-besaran ya, disesuaikan gitu. Karena online shop juga membantu ya sebenarnya Sobat Magma itu untuk istilahnya bagi para pemula yang mau buka toko online ya, itu bisa menggunakan reseller atau dropship ya. Jadi kita tinggal ngambil, nggak usah pakai stok barang ya Sobat Magma. Jadi bisa kita tinggal kita pemasaran bisa lewat Facebook ya teman-teman. Kalau memang bisa ada Facebook, bisa menggunakan Facebook atau Instagram. Ya artinya ini sih mungkin tidak semua ya, kita tidak bisa menyarankan ke semua golongan gitu kan, karena yang namanya modal semua masing-masing beda-beda ya. Kita juga paham ke hal itu, tapi ya minimal kita hanya sebatas memberikan referensi apa yang kita bisa gitu teman-teman. Ya paling tidak seperti itu sih kalau kita sih Sobat Magma ya, karena kita basically petani hanya bisa menyarankan itu. Kalau milih modal ke online shop ya terlepas itu kurang modal atau gimana, ini yang kita juga kadang bingung ya. Mudah-mudahan ada bantuan pemerintah juga ya. Betul. Memanfaatkan bantuan pemerintah untuk kita putarkan gitu loh. Ya memang kalau urusan perut kita nyerah, nggak bisa berbicara banyak ya, karena masing-masing punya bab rezekinya masing-masing ya. Kita mungkin ya yang penting paling utama gini ya Sobat Magma, intinya gini aja. Dalam menghadapi pandemi ya banyak bersyukur saja sudah cukup. Artinya kita sudah mensyukuri apa yang sehari-hari kita bisa nikmati ya, walaupun apa adanya. Itu aja dulu gitu, nggak usah muluk-muluk gitu, bersyukur, tapi tetap kita bermohon bagaimana kita bisa mendapatkan peluang usaha baru nih, seperti halnya mungkin teman-teman banyak yang di PHK, usahanya mungkin tutup gitu kan. Ya sudah seperti itu, banyak bersyukur, berdoa, berikhtiar ya, memang seperti itu jalan kita. Memang harus Tuhan menunjukkan jalan saat ini supaya dengan adanya pandemi ini supaya kita menuju jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah jalan yang lurus, maka insya Allah akan jalan yang lurus. Itulah yang kita gunakan dalam sehari-hari ya. Artinya kita menikmati apa yang diberikan Tuhan. Ya saya pun tadinya nggak ada bergerak ke ternak lele ya Sobat Magma. Jadi memang benar-benar ini pure dadakan, ide dadakan, langsung tiba-tiba dibuat, langsung tiba-tiba ada kolam, ada lele, ada segala macem. Jadi ada bisa kita bikin juga tutorial seperti ini ke teman-teman. Itu semua atas izin Allah ya. Jadi seperti itulah Sobat Magma. Jadi kita kali ini hanya bisa berbicara ya sebatas apa yang kita bisa lakukan gitu pada saat pandemi ini. Tapi kita juga prihatin atas kejadian ini. Semoga kedepannya pandemi ini cepat berakhir. Semoga teman-teman bisa beraktivitas kembali sesuai dengan passionnya masing-masing. Itu aja pesan dari saya. Mungkin ada Abah, dari Abah bagaimana Abah? Saya rasa cukup ya, itu sudah cukup mewakili ya. Artinya dari udah bicaranya tadi udah syariat dan hakikat itu. Karena syariat dan hakikat itu kan harus sejalan. Oh gitu tak? Iya. Oh ini kita nggak ngomong masalah agama itu bukan. Intinya mah ya seperti itulah gitu. Karena kita benar-benar ngerasainnya memang dari prihatin ya. Sebenarnya sama kayak teman-teman gitu. Prihatin tadinya ya, dari ya, Pak Nono juga prihatin, saya juga pada saat pandemi prihatin. Semua lagi dalam kondisi prihatin, tapi bagaimana caranya itu loh hal yang istilahnya mungkin dianggapnya menakutkan, tapi buat kita bisa menjadi hal yang positif gitu kan, yang bisa kita lakukan. Itu aja sih. Jadi ya kita juga bukan berarti meremehkan corona, tapi kita mencegah juga bagaimana corona supaya masuk ke badan kita, lawan dengan hal-hal
positif. Ya, Pak ya. Betul, dan kita juga tetap ikuti protokol dari pemerintah ya. Nah, anjuran-anjuran dari pemerintah tetap kita ikutin ya. Itu juga buat kebaikan bersama. Itu saja ya, kita Petani Magma edisi kali ini ya, Opera edisi pertama. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan kalau memang bermanfaat ya subscribe. Kalau memang tidak ya sudah, hiraukan, abaikan ya kan. Itu saja pesan dari kita. Mohon maaf jika obrolan kami ada yang kurang berkenan atau yang kurang istilahnya mendidik ya ke teman-teman. Tapi kita jangan pantang menyerah untuk menghadapi corona ini. Salam hangat dari Petani Magma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.